إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي والشيخ الإمام جلال الدين المحلي، وثم إلى أرواح كيدي محمد زين بن عبد الغني صاحب المرحولة، وكيدي محمد شافي هدام، وكيدي مهاجر بن أمثال الداري، وكيدي سبيل الرشاد الأسمالي، وكيدي سيف الدين بن أمسير، وكيدي أسد بصري بن أبي أبو بكر، وكيدي رزقي ذو القرنين بن أبي أسمد، وثم إلى أرواح ساداتنا ونساءنا، وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة، بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa anhu. Qala radhiyallahu anhu. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna laka bin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Shadaqallahu maulana al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Muzammili. Surah Al-Muzammil artinya orang yang berselimut. Makiyatun adalah surah Makiyah yang turun sebelum hijrah. Wa ayatuha isruna, dan ayatnya ada 20. Pendapat yang lain mengatakan dari ayat yang pertama sampai ayat inna rabbaka ya'lamu, yaitu ayat yang ke-20, itu adalah surah Madaniyun. Sedangkan pada ayat inna rabbaka ya'lamu itu adalah Madaniyun. Dari ayat yang pertama sampai yang ke-19 itu adalah Makkiyah. Jadi dari ayat yang pertama sampai yang 19 Makkiyah.
ayat yang ke-20 Madaniyah. Surah Al-Muzammil memiliki 20 ayat, 285 kata, dan 838 huruf. 20 ayat, 285 kata, 838 huruf. Dan surah Al-Muzammil adalah surah yang turun setelah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan setelah itu turunlah surah Al-Muzammil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa orang yang berselimut? An-Nabiyyu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbatahul ulama'u min jumlati asma'ihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahih. Ulama menetapkan bahwa Al-Muzammil ini adalah salah satu dari nama-nama Nabi yang digelari di dalam Al-Quran. Jadi nama Nabi adalah Al-Muzammil yang dipanggil di dalam Al-Quran. Wa asluhu Al-Mutazammil, dan asal katanya Al-Muzammil adalah Al-Mutazammilu, ada taknya. Udgimatit ta'u bizai, dilebur, diidghamkan, dimasukkan huruf tak ke dalam huruf zai. Al-Mutazammil menjadi Al-Muzammil, taknya dilebur ke dalam huruf zai. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, sikap ketika ada awalan me maka berubah menjadi menyikapi. Itu S-nya hilang, diidghamkan namanya. Atau sarang, masuk awalan me, menyarankan. Nah, S-nya diidghamkan namanya. Nah, dalam bahasa Arab juga sama seperti itu. Awalnya mutazammil, taknya diidghamkan kepada zai, jadinya muzammil. Mutazammil menjadi muzammil. Apa artinya muzammil? Ai al-mutalabbibu bithiyabihi, artinya orang yang menyelimuti dirinya dengan pakaiannya. Hina maji'ul wahyi lahu, ketika datang wahyu kepadanya. Khaufan minhu lihaibatihi, lantaran takut dari wahyu itu, lantaran keagungan wahyu tersebut. Karena masih awal-awal wahyu turun kepada Nabi, maka setiap kali datang wahyu tersebut, Nabi ketakutan, bahkan sampai menggigil, dan beliau menyelimuti dirinya. Maka yang memberikan kenyamanan, ketenangan, hilang rasa takut adalah istri beliau
Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Kata beliau, tenang wahai suamiku, kala wallahi ma yukhzikallahu abadan, innaka tasilur rahim wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencelakakan engkau wahai suamiku, karena engkau adalah orang yang selalu menolong anak-anak yatim, selalu membela kebenaran, selalu menjamu tamu, selalu berbuat begini. Ditenangkan oleh istri beliau. Lalu kata Sayyidatuna Khadijah, wahai suamiku, apakah yang datang kepadamu di Gua Hira masih ada sekarang ngikutin kamu? Itu Nabi lagi menggigil, berselimut, muzammil. Apakah yang datang kepadamu di Gua Hira yang membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir, masih ada gak di sampingmu? Masih. Akhirnya beliau membuka cadarnya, membuka hijabnya. Aku sudah menunjukkan auratnya. Apakah masih ada di sisimu? Kata Nabi, sejak engkau membuka hijabmu, maka dia lari meninggalkan. Apa kata Khadijah? Berarti yang datang kepadamu itu benar-benar malaikat. Karena malaikat tidak akan pernah mau melihat aurat perempuan. Sedangkan kalau dia masih ada di sisimu, saat aku membuka aurat, saat aku memperlihatkan aurat, masih ada di sisimu, berarti itu setan. Karena setan itu akan selalu senang dan ingin melihat aurat perempuan. Maka yakin Nabi kita bahwa yang datang itu adalah malaikat. Nah, ini istri yang solehah, yang selalu memberikan kedamaian kepada suaminya di saat suami dalam keadaan susah. Sehingga dalam riwayat yang akhir sanad bersambung kepada sahabiyun jalil Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatun adman lahumul jannah, 5 kelompok manusia yang aku jamin mereka surga. Yang pertama, ranking pertama, az-zaujatu shalihatul muti'atu li zawjiha. Istri yang solehah, yang taat kepada suaminya. Ranking nomor 1. Yang kedua, wal waladul muti'u li abawai, anak yang bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wal mutawaffi fi tariqi Makkah, orang yang meninggal dunia menuju Mekah, dalam arti yang sedang melaksanakan haji, yang sedang melaksanakan umrah. Yang keempat, wasahibul khuluqil hasan, orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Yang kelima, waman adzana fi masjidin minal masajidi imanan wahtisaban, tukang-tukang adzan yang senantiasa adzan di masjid semata-mata ikhlas, mengharap keberkahan, pahala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sedikit. Qumil laila artinya sholli,
bangunlah di malam hari, sholli, sholatlah, illa qalila, kecuali kurangi sedikit, nisfahu awin kusminhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Nisbahu, separohnya malam. Lafaz nisbahu badalun min qalilan, adalah badal dari lafaz qalilan. Wa qillatuhu bin nazari ilal kulli, dan sedikitnya malam itu dengan memandang kepada seluruh malam. Jadi malam itu ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Dari jam 7 mulai masuk waktu Isya sampai jam 10 itu namanya sepertiga malam pertama. Lalu dari jam 10 sampai jam 1, 11, 12, jam 1 itu sepertiga malam yang kedua. Lalu dari jam 2, jam 3, jam 4 sampai masuk waktu subuh itu namanya sepertiga malam yang akhir. Dalam riwayat, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilul matalib. Di sepertiga malam yang akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan rahmatnya. Allah manggil-manggil, aina min talibi hajatin fa unilul matalib. Mana orang yang punya hajat? Kalau dia bangun saat ini meminta hajatnya, pasti aku akan kabulkan. Hal min taib, hal min mustaghfirin, hal min taib. Mana orang yang ingin taubat? Mana orang yang mohon ampun? Kalau dia bangun saat ini, maka aku akan ampuni segala dosanya, maka aku akan terima taubatnya. Kapan itu? Setiap malam, di sepertiga malam yang terakhir. Allah panggil-panggil, mana yang bangun, mana yang punya hajat, mana yang istighfar. Kalau dia bangun, maka aku akan kabulkan apa yang dia inginkan. Di setiap malam itu setan mengikat manusia dengan 3 ikatan. Kalau dia bangun, lalu dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas ikatan yang pertama. Kalau dia wudu, kelepas ikatan yang kedua. Kalau dia sholat, kelepas ikatan yang ketiga. Sehingga di pagi hari badannya seger, hatinya tenang dan semangat. Kalau dia tidak bangun, tidak wudu, tidak sholat, maka di pagi hari hatinya sedih, penuh dengan duka cita, dan badannya malas. Makanya orang kalau yang bangun seumpama jam 7 bawaannya ngantuk aja, ngantuk, nggak ada gairah hidupnya. Karena dalam satu riwayat itu setan ngencingin telinganya. Itu sama setan telinganya dikencingin sehingga bawaannya seket, males, seperti itu. Awin kus minhu, atau kurangilah darinya, minan nisbi, dari separuh malam, qalilan artinya ila thuluthi, sampai sepertiga malam.
Awalnya separoh, dari separoh, kalau nggak bisa kurangin sepertiga. Nggak bisa juga sepertiga, dari sepertiga malam yang akhir itu kurangin lagi. Separuh malam, tadi itu jam 11 sampai jam 1, nggak bisa. Maka sepertiga malam yang akhir, yaitu dari jam 2, 3 sampai masuk waktu subuh. Nggak bisa juga, ya kurangin lagi dari sepertiga malam yang akhir, jam 4 sampai masuk waktu subuh. Disitulah saatnya kita bangun, disitulah saatnya kita sujud, disitulah saatnya kita bermunajat. Kalau tidak separuh malam, sepertiga. Kalau nggak bisa sepertiga, dari sepertiga malam itu kurangin lagi. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari separuh itu bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Auzid alaihi ila thulutsaini, atau tambahkanlah atasnya sampai 2/3. Wa au litakhyiri, dan lafaz au adalah untuk pilihan-pilihan. Takhyir artinya di situ ada pilihan. Orang yang kuat separuh malam, kalau dia nggak kuat juga sepertiga malam, kalau dia nggak kuat juga sepertiga itu dikurangin lagi. Itu namanya au litakhir, ada pilihan-pilihan. Warattilil Qur'ana tasabbat fitilawatihi, artinya kokohkanlah di dalam membaca Al-Quran tartilan, secara tartil. Artinya tartil, ikra bitartilin wa tuaddatin wa sakinatin wa waqarin. Bacanya itu dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, penuh dengan ketenangan. Al-ajalah minasyaiton wa ta'anni minallah. Sifat tergesa-gesa itu dari setan, dan sifat tenang itu dari Allah. Makanya anak kecil itu sifatnya tergesa-gesa. Sifatnya anak kecil itu tergesa-gesa. Dalam kajian ilmu fikih, inna sabiyya la yakfi fi arba'atin min furudil kifayah. Anak kecil itu tidak bisa mewakili dalam hukum fardu kifayah dalam 4 perkara. Apa itu fardu kifayah? Fardu yang bisa diwakilkan sebagian orang. Kalau yang ngerjain hukum fardu kifayah itu anak kecil, maka tidak gugur fardu kifayah itu. Contoh, saya ngucapin salam kepada jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Ketika seorang menyampaikan salam kepada perkumpulan jamaah, maka hukum jamaah menjawab salam saya adalah fardu kifayah. Maka seandainya yang menjawab salam itu hanya anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu nggak jawab salam, maka fardu kifayahnya belum gugur. Jadi yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Hukum fardu kifayah menjawab salam tidak gugur kalau yang menjawab adalah anak kecil. Yang kedua, wal jamaah, sholat berjamaah.
Hukum sholat berjamaah fardu kifayah. Kalau seorang itu mengerjakan sholat berjamaah, makmumnya adalah anak kecil semuanya, maka hukum fardu kifayah itu belum gugur, masih ada kewajiban. Yang ketiga, ihya'ul Ka'bah bil haji, menghidupkan Ka'bah dengan melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, ihya'uha bil umroh, menghidupkan Ka'bah dengan umroh. Seumpama anak kecil diajak haji, anak kecil diajak umroh, maka setelah dewasa anak kecil itu tetap wajib lagi melaksanakan haji, wajib lagi melaksanakan umroh. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna sanulqi alaika, sesungguhnya kami akan menurunkan, memasukkan, mewahyukan atasmu wahai Muhammad, qaulan, ucapan-ucapan, Qur'anan, artinya ayat-ayat Al-Qur'an, saqilan, yang berat, mahiban, yang berwibawa, au syadidan, atau yang berat, lima bihi minat takalibi, dari lantaran sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu beban-beban, tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklif jamaknya takalif, artinya beban-beban, tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam proses turunnya wahyu kepada Nabi, yang paling Nabi rasakan nikmat adalah wahyu Al-Quran itu datang melalui perantara malaikat. Malaikat itu menyampaikan begini, Nabi menghafal dan menerimanya ringan. Sedangkan wahyu yang terberat yang dialami oleh Nabi, apabila wahyu itu langsung masuk ke dalam hati Nabi, dimasukkan ke dalam hati Nabi. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahai Muhammad perkataan, artinya Al-Quran, yang berat kepadamu. Itu yang wahyu seperti itu. Kalau dalam keadaan musim dingin, Nabi menggigit, Nabi kepanasan sekujur tubuh, berkeringat, bercucuran. Kalau dalam keadaan musim panas yang sangat panas, maka Nabi menggigil seperti orang yang kedinginan sangat. Kalau Nabi sedang berada di atas onta, maka kaki-kaki onta itu sampai mendem ke bawah. Saking beratnya wahyu Al-Quran dengan cara seperti itu. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya orang yang bangun di malam hari, artinya al-qiyama ba'dan naumi, orang yang mengerjakan sholat malam setelah tidur. Hiya asyaddu wat'an, adalah sangat besar pengaruhnya terhadap jiwa, sangat besar pengaruhnya terhadap hati.
muwafaqatas sam'i lil qalbi, mencocokkan antara pendengaran dengan hati, ala tafahumil Qur'ani, untuk dapat memahami Al-Qur'anul Karim. Orang yang bangun di malam hari itu pengaruhnya sangat kuat terhadap hati, pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Wa aqwa muqila, dan lebih mantap ucapannya, ai abyanu qaulan, lebih jelas ucapannya. Kalau dia ngomong, ucapannya itu enak didengar orang. Kalau dia ngomong penuh dengan nasihat, kalau dia ngomong penuh dengan hikmah, itu tanda orang yang sering bangun malam. Innalaka bin nahari sabhan tawila, sesungguhnya di siang hari engkau memiliki kesibukan yang panjang. Sabhan tawila, memiliki kesibukan yang banyak. Tasarrufan fi asghalika, kegiatan-kegiatan dalam kesibukanmu. La tafragu bihi litilawatil Qur'ani, sehingga engkau tidak fokus di siang hari itu ketika membaca Al-Qur'an. Orang yang baca Qur'an di malam hari beda dengan orang yang baca Qur'an di siang hari. Kalau orang baca Quran di siang hari nggak fokus karena banyak pikiran, karena banyak kegiatan, karena banyak kesibukan. Tapi kalau dia baca Quran di malam hari, itu kadang-kadang tidak terasa air mata netes, tidak terasa kadang-kadang hati itu bergetar, tidak terasa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobain, ya namanya nyoba kan kagak bayar. Jam 2 malam nih baca Quran, beda rasanya. Wadkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Wadkurisma rabbika, ay qul bismillahirrahmanirrahim fibtidai qiraatika, artinya ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan Al-Qur'anmu. Kalau dia baca awal-awal surah, maka baginya dituntut untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau dia memulai bacaannya dari pertengahan Al-Quran, bukan dari awalnya, dan dia baca itu di dalam sholat, maka tidak perlu lagi baca bismillahirrahmanirrahim, karena bismillahirrahmanirrahim sudah cukup dengan bacaan bismillah saat dia membacanya di dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau pertengahan Al-Quran di dalam sholat nggak perlu lagi baca bismillah, karena bismillahnya sudah cukup pada saat membaca Al-Fatihah. Tapi kalau dari awal surat, maka dia dituntut lagi sunnah untuk membaca bismillah. Sumpama bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai baca kulhu, ya bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Tapi kalau pertengahan Al-Quran, nggak perlu lagi bismillah.
Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Setelah selesai dia baca Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Enggak perlu lagi baca bismillah. Karena itu pertengahan Al-Qur'an, bismillahnya sudah cukup pada saat bismillah dalam bacaan surah Al-Fatihah. Wa tabattal in qata'a ilaihi bil ibadati tabtilan, dan watabattal beribadahlah kepada Tuhanmu. In qata'a ilaihi artinya ia memfokuskan dirinya kepada Tuhannya, bil ibadati di dalam ibadahnya itu, tabtilan dengan sepenuh hati. Artinya beribadahlah kepada Tuhanmu dengan seutuhnya, bukan sebutuhnya. Seutuhnya, bukan sebutuhnya. Tabtilan masdaru battala. Lafaz tabtilan adalah masdar dari lafaz battala. Battala yubattilu tabtilan, masdar dari kata battala. Ji'abihi riayatan lil fawasili, didatangkan dengan lafaz itu adalah untuk menjaga bagi tafsil-tafsil, rincian-rincian sebelumnya. Wahwa malzumun tabattuli, yaitu yang dituntut pada lafaz at-tabattul, artinya beribadahlah kepada Allah dengan sepenuh hati, fokus hati dengan kekhusyuan. Apa itu makna khusyuk? Secara bahasa, al-khusyuk sukunul jawarih wa hudurul qalbi, tenang anggota badan dan menghadirkan Allah di saat dia sedang sholat. Itu maknanya khusyuk. Makanya sering kita ulang-ulang, apabila kita tidak bisa mampu khusyuk di sepanjang sholat, maka minimal usahakan khusyuk pada 3 tempat. Yang pertama, waktu ngucapin wajjahtu wajhiyah. Yang kedua, waktu ngucapin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, waktu ngucapin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di 3 tempat ini usahakan untuk khusyuk. Wa thumma qala rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Hafal surat atau ada basmalah ini Ya. Innaha min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ala sabilil hikayah, bukan ayat bismillahirrahmanirrahim. Lalu at-taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahimnya, karena ayat yang pertama itu adalah menceritakan tentang peperangan, tentang perintah untuk memerangi orang-orang kafir, sehingga
bismillah itu, basmalah itu terlalu agung, disandarkan dengan pembunuhan, dengan peperangan, ayatul qital. Maka di situ diharamkan pada awal surah At-Taubah membaca bismillah. Tapi di pertengahannya nggak haram, hanya makruh saja. Cukup dia membaca ta'awudz. Ya. Misalkan bacaan dimulai dari Al-Baqarah ayat 4. Pertama kan Al-Baqarah baca bismillah yang pertama baca. Kemudian teman-teman yang selanjutnya itu perlu baca bismillah atau enggak? Ya, kalau di luar sholat lengkap baca ta'awudz, baca basmalah. Kalau di luar sholat di permulaan saja, kalau di dalam sholat di permulaan saja baca basmalah. Di pertengahannya tidak perlu lagi baca basmalah, karena basmalahnya sudah cukup dengan basmalah yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Kita baca Quran sejus, nanti giliran haji baca ta'awudz, baca basmalah. Sampai kemari baca ta'awudz, baca basmalah, karena di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, orang yang baca dari pertengahan surat itu nggak perlu lagi baca bismillah, karena bismillahnya sudah terwakilkan dengan bismillah pada surah Al-Fatihah. Kalau dia di luar sholat lengkap ta'awudz baca, basmalah baca. Lagi? Ya, lagi. Ya, gimana Pak Haji? Pak Haji Dwi? Surat At-Taubah. Iya. Ya, kita baca At-Taubah. Nggak perlu baca basmalah, ta'awudz aja. Lalu ternyata belum selesai kita baca surah At-Taubah, kita mau baca lagi keesokan harinya, ta'awudz saja. Nggak perlu lagi baca basmalah. Karena di awalnya basmalah haram, di pertengahannya makruh. Maka cukup baca ta'awudz saja. Ya. Nanti kita akan menjelaskan yang pertama yang sholat, yang kedua anak yang berbakti pada orang tua, yang ketiga orang yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, yang keempatnya apa? Yang keempat, shahibul khuluqil hasan, orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Dan yang keenam, yang kelima, tukang adzan yang ikhlas. Ya, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatik wa nishur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.